Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keberkahan, dan jangan lupa untuk absensinya nanti silahkan dibuka di e-learning ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Ada yang sudah tahu apa itu fungsi inverse? Langsung saja ya. Di sini fungsi inverse sendiri di sini artinya adalah kebalikan. Sedangkan fungsi inverse berarti apa? Sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Langsung saja kita di misalnya, anggap f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Kita buat ya. Contoh, anggap f sebuah fungsi himpunan A ke himpunan B. Kita membuat himpunan pertama yaitu himpunan A. Dan yang kedua kita membuat himpunan B. Di sini ada A dan juga B. Kita buat anggap f sebuah fungsi dari himpunan A ke B. Berarti A ke B ini merupakan fungsi f. Selanjutnya, dari himpunan A ke B dan G, kita buat G merupakan fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Kita buat dari himpunan B ke himpunan A. Di sini merupakan fungsi G. Nah, dapat kita lihat, maka G di sini merupakan inverse dari fungsi f. Karena apa? Fungsi G ini merupakan fungsi kebalikan dari fungsi f. Kita lihat, dari A menuju ke B. Kebalikannya berarti dari B menuju A. Selanjutnya, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kegunaan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari? Pasti kita tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini digunakan untuk dalam hukum permintaan dan juga penawaran. Hukum penawaran apa? Nah, di sini jika permintaan naik, maka penawaran harga juga naik. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, jika permintaan naik. Nah, untuk sekarang ini apa yang dibutuhkan secara umum, kebutuhan secara umum yaitu alat komunikasi seperti handphone, terus ada juga laptop. Nah, itu kan saat ini sedang booming karena permintaannya apa? Permintaan sedang naik. Maka penawaran harga pun juga akan naik. Ketika permintaan naik, berarti itu nanti harga alat komunikasi itu seperti handphone, laptop itu pasti juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Ketika permintaan itu turun, maka penawaran harga pun juga turun. Selanjutnya, sebuah fungsi f akan mempunyai inverse jika f adalah fungsi satu-satu. Berarti fungsi f itu mempunyai inverse jika apa? Jika f-nya itu fungsi satu-satu. Nah, kita lihat contoh di sini. Ada A, B, C, terus ada 1, 2, 3. Ini merupakan f inverse-nya. Kok bisa dikatakan inverse? Karena dia fungsi satu-satu. Nah, 1 di sini dia bertepatan pada B. Dan 2 di sini bertepatan pada C. 3 di sini bertepatan pada A. Maka fungsi ini dapat dikatakan fungsi inverse karena fungsi satu-satu. Oke. Selanjutnya, tahapan menentukan fungsi inverse. Yang pertama apa? Kita misalkan fx sama dengan y. Untuk yang kedua, kita buat salah satu sisi dengan variabel x semua dan sisi satunya tidak boleh terdapat unsur x. Berarti ketika kalian memberikan
variabel X itu di sisi kanan semua, berarti di sisi kiri itu tidak boleh ada unsur X-nya. Terus yang ketiga, ganti variabel Y dengan X. Nah, di situ nanti pasti akan ada variabel Y dan juga X. Nah, untuk step yang ketiga ini, kita ganti variabel Y dengan X semua. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Nah, di sini misalkan fx sama dengan y, itu syarat yang pertama tadi. Fx sama dengan x dibagi x plus 2, di mana x tidak boleh sama dengan negatif 2. Step yang pertama apa tadi? Kita misalkan fx sama dengan y, berarti y sama dengan x dibagi x plus 2. Terus kita lakukan apa? Perkalian silang. Di sini kita lakukan perkalian silang, berarti y dibagi 1 sama dengan x dibagi x plus 2. Kita kalikan, 1 dikali x berarti x sama dengan y dikali x plus 2. Berarti xy ditambah 2y. Selanjutnya kita apa? Kita lakukan step yang kedua tadi, yaitu kita letakkan di salah satu sisi, yaitu semua variabel X. Nah, berhubung di sini ada Y tidak apa-apa, tapi kita jadikan satu dulu, yaitu X dikurangi XY sama dengan 2Y. Setelah itu, kita pecah di sini menjadi X dikali 1 dikurangi Y sama dengan 2Y. Untuk apa? Kita letakkan di salah satunya nanti, yaitu variabel X. Hanya variabel X-nya. Nah, di sini kita tulis X-nya sama dengan 2Y dibagi, ketika di sini dikali berarti di sini dibagi. Ini dilakukan untuk melakukan pembagian, di mana di sini nanti bisa habis terbagi, berarti 2y dibagi 1 dikurangi y. Terus di sini sudah mendapatkan hasilnya karena di sini sudah variabel x semua. Kita lakukan ke step 3 yang tadi, berarti ubah variabel y menjadi x, berarti y-nya di sini diganti dengan variabel x semua untuk menjadikan inverse. Berarti f inverse, fungsi inverse-nya sama dengan 2x dibagi 1 dikurangi x. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Terdapat fx sama dengan 3x plus 5. Step yang pertama kita ubah fx menjadi y. Y sama dengan 3x ditambah 5. Terus menuju ke step yang kedua, yaitu kita letakkan x-nya itu di salah satu sisi. Y sama dengan 5 dikurangi 3x. Setelah itu 3-nya diturunkan. Y dikurangi 5 dibagi 3 sama dengan x. Nah, setelah itu kita ke step yang terakhir untuk menuju fungsi inverse-nya tadi, yaitu kita ubah variabel y menjadi x. F fungsi inverse x sama dengan x dikurangi 5 dibagi 3. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian. Tolong dipelajari. Untuk soal-soalnya setelah ini akan saya kirim. Jangan lupa dikerjakan, nanti akan ada kuisnya. Jangan lupa presensi juga, tetap jaga kesehatan. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.